Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sunda Waalaikumsalam. Baik ingin mempresentasikan terkait evaluasi akhir semester mata kuliah Data Engineering. Yang dimana di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Saya Muhammad Yam Gunawan dengan NPM 0651240064. saya Ervan Arpisam dengan NPM 0651240073. Saya Arya Raditya Pasha, NPM 080. Baik, lanjut. Di sini kita akan mempresentasikan data studionya dulu atau Google Locker-nya. Baik, di apa, halaman pertama di sini saya akan menjelaskan eh, dari si diagram yang di sini. Nah, untuk ringkasan kanan ini totalnya ada 182 eh, penyebab penyebab kematian. eh, Mencakup 14 gunung dan 74 keluarga negaraan yang berbeda. Nah, di sini juga ada grafik batang eh, gunung. Di sini ada Gunung Everest menjadi lokasi dengan jumlah kasus tertinggi. Lalu di sini ada eh, gunung-gunung yang lainnya seperti K2, Manaslu, Nanga Parbat, dan lain-lain. Nah, di sini yang paling banyak tuh yang Gunung Everest, sampai menembus angka 300 rekornya. Itu yang paling tinggi. Nah, di sini ada grafik batang nih, satu lagi yang di bawahnya. Nah, faktor terbesar yang memicu kecelakaan atau kematian di sini adalah eh, mana? Ini avalanche. Nah, itu longsor salju dan desa dan apa ini ya? Ini bahasa Inggrisnya. Atau kematian di sini. Nah, dan juga ada yang hilang dinyatakan hilang. Faktor lain seperti kelelahan atau jauh juga, tapi skala jauh lebih kecil dibandingkan longsor salju. Jadi di sini yang paling besar tuh kejadiannya longsor dan banyak juga yang hilang. Ya, dilanjut dengan teman saya. Baik, yang keduanya ada demografi dan tren waktunya, yang dimana di sini tuh korban paling banyak berasal dari Nepal dengan persentasenya itu bisa sekitar 22,3%. Sisanya itu tersebar ke negara lain seperti ke Jepang. Ke Jepang itu sampai 80,3%, lalu Korea 4,9%, Spanyol 4,7%, dan negara-negara lainnya yang digabungkan dalam kategori lainnya kayak mencapai 40,3%. Rata-rata korban memang didominasi oleh penyakit lokal atau pemandu gitu, atau negara yang aktif di ekspedisi Himalaya. Nah, lalu untuk di chart bawahnya ini tuh grafik ini tuh nunjukin si tren pencatatan kasus dari waktu ke waktu. Ada lonjakan atau grafik yang tinggi pada tanggal-tanggal tertentu gitu, seperti kejadian di April 2015 ini yang mencatatkan rekor tertinggi dalam satu waktu lah. Lalu trennya tuh cenderung melandai secara konsisten untuk tanggal-tanggal kejadian lainnya. Kita lanjut ke teman saya. Ini bagian terakhir adalah visualisasi tabel data mentah atau raw data yang menyusun grafik-grafik yang teman saya jelaskan tadi.
Nah, di tabel ini menampilkan baris data spesifik yang mencantumkan tanggal kejadian lama pendaki, penyebab kematian secara spesifik, dan jumlah rekor. Di sini contohnya tercatat nama seperti Angpurba Sherpa yang mengalami kecelakaan fatal akibat jatuh pada tahun 2016, atau kasus hipotermia atau beku di tengah badai yang menimpa beberapa pendaki di awal Februari 2021. Secara total, tabel ini menampung hingga 1077 record data kecelakaan yang menjadi basis utama seluruh analisis dashboard kita. Oke, kemudian kita akan menjelaskan untuk bagian Google Colab-nya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian awalnya nih. Untuk bagian si file flatnya itu digunakan untuk menyimpan si lokasi file CSV-nya. Nah, untuk bagian read CSV, untuk membaca si file CSV menggunakan library Pandas dan menyimpan ke dalam data frame bernama df. Nah, lalu di sini ada print itu untuk menampilkan judul data awal agar output lebih rapi. Nah, untuk si def head itu untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk melihat isi datanya. Dan di sini ada langsung display membuat tampilan tabel lebih jelas di Google Colab-nya. Jadi hasil yang ditampilkan merupakan 5 data pertama dari dataset yang berisi informasi seperti tanggal, nama, kewarganegaraan, penyebab meninggal, dan juga gunung tempat kejadian. Oke, lanjut dari teman saya untuk menjelaskan data cleaning. Oke, lalu di sini data cleaning. Di data cleaning ini kan ada menghapus spasi di awal atau di akhir nama kolom. Nah, df column, sama dengan df column str strip. Nah, itu tuh, yang ini tuh kode ini dipakai buat ngebersihin si nama-nama kolom dataset dari si spasi yang nggak sengaja ketik di awal atau akhir kata gitu. Misalnya nama kolom date, dia otomatis dirapikan jadi kayak date juga gitu. Lalu yang kedua, di sini membersihkan teks dari referensi, contoh disparage menjadi disparage. Nah, menggunakan regex untuk menghapus karakter di dalam kurung siku. Nah, ini di df cause of death dan df cause of death ini, str replace ini untuk kode ini tuh baris ini tuh kayak bertugas buat ngapusin si teks referensi kayak yang di ala Wikipedia yang dipakai kurung siku kayak si mengubah si tulisannya gitu. Tuh. Lalu yang ketiga ini ada konversi kolom date ke format date time. Jadi sini tuh fungsinya kayak mengubah si tipe data di kolom date. Nah itu yang tadinya cuma dianggap teks bisa jadi objek menjadi format tanggal beneran gitu. Lalu yang keempat, di sini ada menangani missing value. Yang dimana sini itu buat mengisi si baris-baris kosong pada kolom kewarganegaraan kayak nationality ini dengan teks penggantinya itu yaitu unknown. Jadi nyatanya nggak bolong lagi gitu. Lalu di sini ada df dropna yang dimana itu buat ngapus si satu baris utuh kalau kolom namanya name ketahuan kosong gitu. Logikanya kalau nama pendakinya nggak ada gitu, baris data itu nggak dianggap di kurang valid atau kurang penting untuk dianalisisnya gitu. Lalu sini ada print.
info skala cleansing. Ini fungsinya itu buat nampilin si rangkuman struktur data setelah proses pembersihan selesai. Oke, lanjut untuk teman saya mempresentasikan yang data prosesnya. Selanjutnya, saya akan melakukan tahap processing untuk menyiapkan dataset agar lebih mudah dianalisis. Nah, di codingan pertama ini, yaitu codingan ekstraksi waktu, mengambil informasi tahun dari kolom date untuk memudahkan pengelompokan data berdasarkan waktu. Di codingan kedua, yaitu agresi data, menghitung total kematian di setiap gunung menggunakan value count dan menyusun ke dalam tabel yang rapi. Hasil akhir dapat dilihat pada tabel berikut yang menampilkan daftar gunung dengan jumlah kematian tertinggi. Nah, kemudian yang terakhir ini ada filtering. Saya melakukan filter dalam melakukan filter data untuk mengambil kejadian khusus pada tahun 2010 ke atas agar analisis lebih fokus pada data terkini. Kemudian ini adalah hasilnya di print. Terlihat tabel Mount Everest 331, Gunung K2 96, Manasyu 89, dan berikutnya. Ini di sini codingan yang terakhir untuk menyimpan semua codingannya. Oke, baik. Mungkin cukup untuk presentasikan dari kelompok kami, kelompok Sunda Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wabarakatuh.